Baik, di video kali ini saya akan membahas sistem saraf pada beberapa hewan. Yang pertama, saya akan membahas sistem saraf pada hewan Pilum chordata. Nah, langsung saja kita bisa saja lihat pada gambar. Di situ saya akan pilih salah satu hewan dari Pilum chordata, itu katak. Langsung saja saya akan membahas sistem saraf pada katak. Nah, otak katak terbagi atas 5 bagian dan cerebellum merupakan bagian yang terkecil. Nah, ada 10 saraf kranial. 3 saraf pertama membentuk plexus brachial. Saraf ke-7, ke-8 dan ke-9 membentuk plexus ischiadicus. Nah, kemudian sistem saraf pusat meliputi otak atau encephalon dan sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Nah, kemudian kita masuk yang kedua. Saya akan masuk pada sistem saraf pada Pisces. Nah, di sistem saraf pada Pisces ini ikan mempunyai otak yang pendek, lobus olfactorius, hemisfer cerebral dan diencephalon kecil, sedangkan lobus opticus dan cerebellum besar. Ada 10 pasang saraf kranial. Korda saraf tertutup dengan langkah-langkah neural sehingga mengakibatkan saraf spinal berpasangan pada tiap segmen tubuh. Nah, pada ikan otak besar dan otak tengah berhubungan dengan saraf penglihatan. Kedua otak ini tidak berkembang dengan baik, sedangkan otak kecil merupakan tempat saraf keseimbangan dan gurat sisi. Nah, otak kecil berkembang dengan baik. Kemudian sistem saraf pada ikan berupa gurat sisi yang merupakan suatu saluran di bawah kulit yang mempunyai saluran keluar tubuhnya. Kita bisa lihat pada gambarnya ya. Nah, yang berikut di permukaan tubuhnya, saluran-saluran itu merupakan lubang-lubang membentuk barisan dalam satu garis. Pada saluran gurat sisi terdapat rambut-rambut sensoris yang terletak teratur disebut neuromat. Neuromat ini mempunyai kepekaan terhadap tekanan dan arus air. Selain itu juga untuk mengetahui objek yang bergerak berupa mangsa atau yang memangsanya. Nah, yang berikut kita masuk pada sistem saraf tetrapoda. Nah, langsung saja kita bisa lihat pada gambarnya. Di situ saya memilih salah satu hewan tetrapoda, yaitu kucing. Nah, saya akan membahas sistem saraf pada kucing. Sistem saraf pada kucing merupakan sistem yang menakjubkan. Mengapa? Sistem inilah membuat kucing bergerak hampir tidak terlihat seperti saat menangkap tikus. Nah, sistem ini juga yang menggerakkan dan mengartikan perintah dari otak kucing. Sistem kontrol saraf yang ada pada tubuh kucing memadukan informasi yang diperoleh dari lingkungan, lalu memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap kondisi tersebut. Nah, otak dan tulang belakang merupakan master control pada sistem saraf. Sistem tersebut membaca data pikiran dan mengirimkan perintah ke otot dan sistem lainnya yang ada pada tubuh kucing. Sistem saraf menjadi kucing mengambil keputusan dalam melakukan tindakan atau gerakan. Kemudian kita masuk pada yang terakhir, sistem saraf pada reptilia. Nah, pada reptilia otak besar berkembang dengan baik sebagai pusat saraf pembau. Otak besar ini meluas sehingga menutupi otak tengah, bagian lainnya kurang berkembang. Otak reptilia terdiri atas 2 lobus olfactorius yang panjang, hemisfer cerebral, 2 lobus opticus, cerebellum, medulla oblongata yang melanjutkan ke korda saraf.
Langsung saja bisa lihat pada gambar. Di bawah hemisfer cerebral terdapat tractus opticus dan saraf opticus. Infundibulum dan hipofisis terdapat 12 pasang saraf kranial. Pasangan-pasangan saraf spinal menunjukkan ke somit-somit tubuh. Pada lidah terdapat kuncup-kuncup perasa dan terdapat organ pembau pada rongga hidung. Mata dengan kelenjar air mata. Telinganya seperti telinga vertebrata rendah. Saluran auditorio eksternal tertutup kulit dengan membran tipani. Telinga dalam dengan 3 saluran semi sirkular untuk mendengar.